Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat, selamat menikmati hari libur ya. Dan mudah-mudahan Anda mendapatkan istirahat yang sempurna sebelum melakukan aktivitas lagi di besok di hari kerja di awal pekan. Seperti biasa kami temani Anda, saya Hersu Arif. Dan saya Gebeta, senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Kita kayaknya mau ngobrolin Pak Prabowo nih Mas Ih, Irsu. ada apa lagi? Ini ngomongnya kalau cuma itu aja Gibran, Jokowi, Prabowo gitu. Gue yang cari yang lain. Penting lah Pak Oh, Prabowo ini kan kepala negara, kepala presiden negara kita ya gitu presiden ya. ya ya. Jadi apapun yang dikatakan, apapun yang diputuskan, itu Mm-mm. akan memiliki dampak dan menjadi perhatian gitu. Yes gitu. Harga beras juga bisa naik, bisa turun gara-gara ucapannya Pak Prabowo ya. Hmm, Bisa segala ya. macam Mas Ersu. Oke. Kebijakan bisa tiba-tiba berubah atau ada pengumuman sesuatu yang penting gitu ya. Ah, Karena ya kalau prinsip jurnalistik itu kan eh, tokoh ya Mas Ersu mm. prominent person kayak gitu kan. Tapi jelas Ya. kalau harga saham, terus kemudian rupiah dan sebagainya, itu sangat berpengaruh loh dari ucapan-ucapan presiden ya, bagi ya banyak. Betul. Jadi Mhm. bahkan kalau orang seperti Trump bahkan itu sampai pengaruhnya ke dunia ya. Misalnya dia ngomongin Mhm. soal Iya. soal perang dengan Iran itu bisa mempengaruhi harga minyak dunia itu naik atau turun kan bisa terjadi gitu. Saya kira Pak Prabowo juga dalam skala yang berbeda, bukan yang skala yang sama ya. Itu Mhm. juga punya dampak yang seperti itu. Tapi apa poinnya? Karena kan banyak sekali hal yang disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden. Iya, banyak Mbak Mas Hersu ya, sebagai presiden misalnya dalam hubungan internasional gitu dapat mempengaruhi geopolitik kan. Kan kita sudah memiliki pengalaman bagaimana Hmm, kemarin ada dua kapal milik Pertamina yang hmm. tertahan di apa namanya di kawasan Plat di Hormuz ya. Selat Hormuz gara-gara ada perang dari Amerika melawan Iran itu. Jadi dan salah satu yang paling banyak mendapatkan sorotan bahwa negara-negara yang dianggap sahabat oleh Iran Hmm, gitu seperti Malaysia, hmm, Pakistan, Bangladesh ini untuk daerah Asia ya. Bahkan juga kalau tidak salah Jepang, Korea Selatan itu kapalnya yang tadinya tertahan di Hormuz kemudian bisa lewat. Sementara kok Indonesia yang memiliki persahabatan yang kalau rakyat Indonesia tentu menganggap selama ini kita baik-baik saja kok hubungannya begitu ya. hmm. Banyak orang Iran yang ada di Indonesia loh Mas Irsu. Coba kita kalau ke daerah wisata begitu seperti misalnya di Puncak ataukah kita di apa di Bali pun juga banyak banyak warga Iran yang berlibur di Indonesia. Bahkan kalau berlibur tidak hanya satu dua hari saja, seringkali sampai berbulan-bulan. Jadi ada apa kok kita nggak dianggap sahabat begitu kan? Jadi itu sebenarnya salah satu peringatan bahwa kita eh, memang apa ya, memang belakangan ini keputusan Indonesia ini kan sangat sensitif ya, seperti kita masuk ke dalam Board of Peace begitu BOP, kemudian hubungan kita dengan Amerika dan sebagainya itu sangat-sangat apa ya mempengaruhi situasi ekonomi kita juga. Kan akibatnya kita kemudian rebutan untuk mendapatkan impor minyak, untuk membeli minyak begitu. Bahkan kita tidak mendapatkan jaminan seperti dari Rusia misalnya mereka mengatakan ya eh, tergantung situasi. Kalau seandainya ada yang membeli lebih lebih berani dengan harga lebih besar, lebih mahal begitu dan sebagainya, ya itu akan dikirim lebih lebih cepat. Jadi artinya memang kemarin kan dalam kondisi yang semua orang berebut lah karena itu kan Hmm. energi ya, semua negara membutuhkan energi. Nah, ini baru saja kemarin di hadapan Kadin, jadi ada acara Kadin di istana Hmm. dan kemudian ada perbincangan di situ. Biasa kan memang Pak Presiden, Pak Prabowo itu melakukan dialog dengan para pengusaha seperti itu. Dan kemudian di sela-sela pertemuan dengan Kadin, kita juga nggak tahu apa karena Pak Prabowo sendiri kan mengatakan sebelumnya dalam pidato di acara yang lain di PKB kalau tidak salah, saya kalau membaca ini saya bisa ngantuk, saya bisa ketiduran di sini begitu kalau membaca teks pidato. Jadi saya membaca teks pidato atau saya ngomong saja kurang lebih mengatakannya seperti itu. Hmm. Jadi ya memang Pak Prabowo ini sering sekali
eh, membuat diversifikasi melenceng dari apa yang ditulis oleh penulis pidato presiden begitu ya. Hmm. Dan kemudian malah seringkali pidato itu nggak dibaca sama sekali juga kita sering melihat Iya. ya udah pidatonya tergeletak begitu saja begitu. Iya, dan itu yang jujur saja kita mesti strong recommendation kepada Pak Prabowo sudah jangan lagi lah pidato-pidato tanpa teks seperti itu karena ya tadi kita singgung bahwa pidato pidato seorang presiden itu sangat menentukan bahkan bisa mengganggu hubungan diplomatik dengan negara lain dan sebagainya Betul. kan begitu itu. Jadi Mhm. eh, mungkin jalan keluarnya kalau menurut Pak Prabowo kalau Pak Prabowo memang katanya membaca itu ngantuk ya sudah ditulis tapi apa yang mau diomongin Pak Prabowo tapi teks jadi tekstual gitu loh apa yang dijadi jangan karena kalau Pak Presiden membuat tidak tekstual nanti bisa offset sering sekali dan itu menimbulkan gonjang-ganjing lagi kan begitu. Saya dulu kita masih Mbak Agi ingat kan dulu zamannya Gus Dur dulu juga ya. Ingat kan? Mhm. Gus Dur dulu kan setiap kali habis sholat Jumat, tapi ini bukan berarti setelah khusus sholat Jumat ya, tapi setiap kali Jumat Gus Dur itu kan selalu ada pernyataan-pernyataan yang kemudian selalu menimbulkan Iya. ganjeng kan begitu ya. Mhm. Ingat betul itu saya selalu. Jadi setiap kali pagi saya berangkat dari rumah, nah kita kan dulu waktu apalagi di stasiun televisi ya Mbak Agi ya, TV berita Mhm. lagi ya. Kalau orang lain kan setiap Jumat itu kita pasti ngomongnya biasanya Thanks God it's Friday. Waduh, senang Mhm. ya, sudah mau liburan. Tapi kalau zamannya Gus Dur dulu begitu kita berangkat hari Jumat, oh my God it's Friday. Ngomong apa lagi nih? Nah, presiden kita ngomong apa lagi dan bener bener saja setiap Jumat pasti ada statement-statement yang menimbulkan gonjang-ganjing. Walhasil ya nggak bisa pulang sampai hari Ahad berikutnya kita karena situasi terutama menjelang menjelang Gus Dur jatuh pada waktu itu kan kemudian ada tank-tank diparkir di Monas dan sebagainya. Nah, Iya. Pak Prabowo mungkin nggak Mhm. sampai seperti itu, tetapi tetap saja menimbulkan juga impact-nya ya meskipun skalanya nggak segede itu, tapi tetap aja berdampak gitu loh Pak Agi. Nah kalau yang ini apa Iya. yang sekarang diomongin oleh Pak Prabowo yang Mhm. di Kadin ini? Iya, kalau kalau Gus Dur dulu, Mas Hersu kalau mengalami seperti itu, Hmm, mungkin teman-teman bertanya Gus Dur ngomongnya hari Jumat kok sampai Minggu nggak bisa? Ya karena hmm. kemudian ada follow up story-nya Iya, begitu iya. ya. Kalau kita sebagai wartawan kemudian dia ngomongin seseorang begitu ya, Heeh, menyebut nama seseorang ya kita kejar orang itu. hmm, Isunya apa? Kita kejar siapa yang bertanggung jawab terhadap isu tersebut begitu. heeh, Jadi terus berkembang berita itu walaupun itu di akhir pekan. Nah, Pak Prabowo ini hmm. yang disayangkan ini mengucapkan tentang Iran, Mas Ersu. Padahal ya kita ini kan sedang memperbaiki hubungan dengan Iran ya. Kita tahu Iya, kemarin pada terganggu lah pemakaman hubungan kita dengan Ayatollah Iran. Ali Khamenei, Hmm, iya tidak bisa hanya duta besar yang di sana saja begitu. Karena negara lain ada yang mengirimkan perdana menteri, presiden, terus kemudian menteri utamanya dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita yang pergi adalah Menteri Luar Negeri Pak Sugiono dan juga Ketua Ahmad MPR begitu Muzani. ya, Hmm. Oh, Pak Muzani tapi dan sebelum itu kan dua-duanya. udah terganggu Mbak hubungan kita kan sebelum itu Sudah terganggu sejak sejak karena sejak Israel kita sama Amerika menyerang menyerang Iran kan. iya, kita telat mengucapkan bela Ya, sungkawa ya. Mhm, dan kemudian juga kita tidak mengutuk, nggak mhm, kondem gitu. Padahal negara-negara lain kita tahu, tetangga-tetangga kita begitu. mhm, mhm. Jangankan Malaysia itu termasuk yang pertama, bahkan negara-negara ASEAN yang lain pun itu mengutuk hal tersebut gitu. Sementara kita yang kita tahu banyak berpenduduk, sebagian besar penduduknya beragama Islam dan kita tahu juga walaupun Iran terkenal dengan Syiahnya, tapi dalam hal ini kita kan banyak sekali tulisan yang kita jangan lihat Syiahnya, tapi soal kemanusiaannya. Bagaimana pada pengeboman pertama ada sekitar 170 siswa perempuan karena itu menyasar kepada sekolah khusus perempuan itu Ya, yang langsung tewas di tempat ya, dan dan masih banyak lagi ya jangan korban salah ketika itu. Indonesia dengan Iran itu adalah sesama negara OKI, Organisasi Konferensi Islam kan Betul. yang sebenarnya secara Mhm. tradisional kita punya persahabatan yang sangat sangat baik apalagi sejak digabung dengan Mhm. negara non-blok dan sebagainya dan bahkan misalnya kalau kemarin kita lihat kalau kita kan nggak ngomongin agama hubungan hubungan negara Ibu Megawati pun ternyata punya hubungan yang sangat dekat dengan Sangat baik, betul. ya dengan Ali Khamenei kan begitu ya. Jadi Mhm. ya memang Mhm. kalau sekarang ini kelihatannya hubungan kita memang sedang tidak hangat lah dengan
Kalau sedang dibilang tidak baik-baik saja ya. yang Mhm. saya ngomongnya mungkin nggak hangat gitulah ya, bukan karena kita tidak Karena langsung. dari duta besar Iran pun ya Mas Ersu ketika terjadi gonjang-ganjing di negaranya, terjadi mendapatkan serangan dari Amerika dan juga Israel ketika itu dia memilih bertemu dengan Pak Yusuf Kala, pilih bertemu dengan Ibu Megawati Bahkan Jokowi dan bahkan malah. Pak Jokowi ke Solo begitu ya. Jadi para tokoh itu disambangi yang dia tahu tokoh ini memiliki massa begitu. Padahal nggak usah disambangi tokohnya pun rakyat Indonesia juga sudah banyak sekali yang bersimpati, yang marah dengan kejadian tersebut dan sebagainya. Nah, ini kemarin pada acara pertemuan antara kepala negara dengan Kadin Indonesia, itu Pak Prabowo sebenarnya pidatonya cukup panjang, tapi yang menjadi populer itu sepenggal soal pernyataannya soal Iran dan kemudian banyak yang mengatakan bahwa kok sempet-sempetnya pas acara Kadin malah ngomongin soal itu begitu, kelepasan begitu saja begitu. Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Nah, Pak Prabowo, ini saya kutip saja, dia mengatakan seperti ini. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau senjata nuklir. Dan kemudian tiba-tiba hilang suara Pak Prabowo, mic-nya mati dan diganti dengan gambar kegiatan Pak Prabowo yang lain. Misalnya dia bertemu dengan anak-anak SD dalam rangka peninjauan MBG dan juga acara-acara yang lain bersama dengan petani dan sebagainya. Itu yang mengikuti live-nya Mas Hersu karena memang ada live-nya ya. Dan kemudian juga disiarkan di akun Sekretariat Presiden. Tadinya live di situ, tapi sekarang kita sudah tidak jumpai karena sudah dihapus. Iya, pertama kita kaget ya. Eh, eh, yang pertama, Pak Prabowo lagi-lagi blunder mengucapkan itu dalam soal geopolitik, apalagi itu masih masih tebakan kan, masih perkiraan begitu, dugaan bahwa kalau Arab Saudi memang begitu banyak sekali berita juga yang mengatakan bahwa sedang mengembangkan nuklir begitu. Tapi kan belum tentu mengembangkan nuklir itu untuk menjadi senjata nuklir, Mas Hersu gitu. Dan kemudian kalau yang kemudian disebut bahwa Emirates juga mau, nanti kemungkinan kan disebutkan kemungkinan Emirates juga mau senjata nuklir. Itu kan artinya masih berpraduga Pak Prabowo. Kemudian kemudian Qatar dan Mesir juga mau senjata. Padahal kan belum tentu mereka mau juga, walaupun mungkin mau kan tidak diucapkan dan kemudian ini masalahnya kalau Mas Herssu dan saya mengucapkan tidak menjadi masalah, tapi ketika kepala negara mengucapkan Tentang itu negara kemudian lain menjadi ya. soal negara lain berpraduga seperti itu. Ucapan itu, mohon maaf, sama dengan yang diucapkan oleh Trump masalahnya Mas Hersu. Netanyahu juga mengatakan yang seperti itu. Iran sudah punya senjata nuklir yang mengancam kita ini dan sebagainya dan dia juga menduga-duga yang lainnya begitu kan. Sementara rakyat Indonesia memaknainya tidak seperti itu begitu. Rakyat Indonesia lebih percaya kepada hasil investigasi atau temuan dari International Atomic Energy Agency atau Badan Tenaga Atom Internasional kan mereka sudah ke Iran dan kemudian hasil temuannya adalah tidak ditemukannya senjata nuklir atau produksi senjata nuklir, persenjataan nuklir di Iran. Hasil temuan dari IAEA itu adalah memang terjadi pengayaan uranium ya. Pengayaan itu artinya pemurnian dari uranium yang sejauh ini digunakan oleh Iran itu untuk bidang kesehatan, untuk bidang infrastruktur, untuk teknologi kedokteran kan memang uranium atau tenaga nuklir ini tidak hanya dipakai. Kita kalau mikir itu langsung, wah ini Senjata soal seolah-olah, persenjataan. padahal Betul. energi segala macam di situ Iya, dipakai. pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) itu juga untuk pembangkit listrik, terutama soal energinya yang dipakai. Nanoteknologi misalnya juga dipakai oleh bidang kedokteran gitu untuk
penemuan minyak kalau tidak salah ya, itu juga memakai teknologi nuklir juga karena jauh di dalam bumi begitu. Jadi berbagai macam lah. Cuma memang kalau kita lihat berdasarkan temuan dari IAEA itu pemurnian atau pengayaan nuklir di Iran itu sudah mencapai 60%. Jadi kalau sudah mencapai 60%, artinya sudah melebihi dari ketentuan untuk nuklir untuk kesejahteraan, nuklir untuk sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Itu Kak, berapa ya? Mungkin teman-teman bisa cari di di Google begitu ya. Kalau tidak salah sudah melampaui 10 atau 15% begitu dari ketentuan yang seharusnya gitu. Nah, tapi untuk mencapai untuk bisa dibuat menjadi persenjataan nuklir begitu itu Masih harus jauh. mencapai 90%, artinya masih jauh. Jadi kesimpulan dari IAEA itu Iran tidak sedang membuat senjata nuklir dan bahkan Mas Hersu, sebetulnya ada sebuah fatwa ya. Memang ada sebuah fatwa dari Ayatollah Ali Khamenei Ya, yang sekarang sudah tiada, yaitu bahwa berdasarkan Islam ya itu nggak boleh. Dan dia mengharamkan itu tahun 2010 kalau tidak salah, tapi kemudian dinyatakan lagi secara jelas tahun 2013 kalau tidak salah ya. Dia mengatakan bahwa ini kenapa? Karena berdasarkan Al-Quran, berdasarkan keyakinan Islam, senjata pemusnah massal itu sama sekali dilarang, sama sekali tidak boleh. Makanya ada fatwa mengharamkan itu begitu. iya. Iya, tapi memang ini karena pidatonya hanya pendek dan kemudian di cut gitu. Jadi kita konteksnya memang mungkin belum ada ya Mbak Agi ya. Justru malah menimbulkan spekulasi itu karena konteksnya tidak utuh ya Mbak Agi di situ ya. Betul, karena kan di-cut ya Mas Hersu. Jadi kita tidak tahu kelanjutannya itu apa. Tapi saya rasa ini kalau saya mengapresiasi yang meng-cut Mas Hersu. Mm. Karena ada dua kemungkinan. Kemudian Pak Prabowo mengklarifikasi itu, tapi ya itu tadi baru kemungkinan ya yang saya bilang. Karena kan hasilnya tidak seperti itu. Hasil temuan dari badan pembatasan soal nuklir itu kan tidak seperti itu dan Iran juga memang tidak memproduksi senjata nuklir bisa jadi mengatakan seperti itu. Tapi kalau kemudian sambungannya begitu lebih berat lagi, lebih berupa tuduhan lagi kan lebih berat Mas Hersu. Dan kita sebagai wartawan, sebagai produser akan kena juga begitu kan? Kok enggak? Ya sebetulnya saya nggak tahu ya di belakang itu Bakom itu bekerjanya Badan Komunikasi Presiden, jubir-jubir, Mensesnek juga gitu ya. Bekerjanya seperti apa gitu. Eh, ini dilema juga sih yang kalau saya lihat. Cuman ada juga Mas Hersu, ini coba saya baca ya, ini ada di thread ini kalau tidak salah nih. Oh ya, ada di thread. Ini akunnya namanya Hadiologi. Dia mengatakan seperti ini. Sebagai seorang produser pemberitaan, saya bisa merasakan bagaimana kepanikan di ruang kendali siar media Sekretariat Presiden ketika beliau udah ngomong pinggir jurang alias ngelantur soal nuklir. Jadi saya ngerti kalau oleh kru ruang kendali siar, video speech langsung di-stop dan dialihkan menjadi video lain. Ya, semoga nggak ada media asing yang menggoreng soal nuklir Iran ini. Karena setahu saya, eh, correct me if I'm wrong gitu, CMIIW biasa ya seperti itu. Cuma Amerika dan Israel yang selalu berisik menyebut bahwa Iran punya senjata nuklir begitu. Jadi memang hanya dua negara itu yang selama ini berisik dan kemudian negara lain juga membela Iran begitu karena kan pernah kejadian Mas Hersu terhadap Irak ya yang ketika itu dibantu dengan Inggris Amerika Ya, senjata memiliki hasil. pemusnah massal waktu itu ya. Betul, senjata pemusnah massal yang tentu itu berkaitan juga dengan nuklir. Kemudian draftnya atau proposalnya itu juga diterima oleh Inggris dan Inggris tanpa melihat, tanpa melakukan penelitian lagi, kemudian dia mengikuti mengikuti keputusan dari Amerika untuk menyerang Ya, Irak ketika itu dan dan terbukti terjadilah belakangan perang itu Irak. terbukti belakangan itu ya omong-omongan Palsu itu palsu, informasinya, ternyata informasi palsu. dikarang-karang. Ya Iya. dikarang-karang oleh Dan jadi kemudian mm, Inggris marah kepada Amerika begitu. mm, mm. Ya dalam kasus Iya. Iran saya kira juga sama gitu. Hanya saja memang sekarang jauh lebih transparan kan kalau yang terjadi sekarang begitu eh, dan kemudian kan ya, Amerika juga tidak sampai melakukan perang darat seperti yang terjadi di Irak kan. Kalau Irak kan kemudian langsung perang darat dan kemudian rezim yang ada dijatuhkan.
pada waktu itu kan beda, dan kemudian Betul. pimpinan Irak Saddam Hussein kan kemudian dihukum mati itu sampai, jadi betul-betul ya ini kalau dalam bahasa yang lebih mudah, ini bukan hoax, ini fitnah besar gitu ya, fitnah kubro gitu ya. Hmm. Iya, karena berbagai pertimbangan kalau saya melihat dari banyak pengamat yang mengetahui situasi apa namanya geologi ya, geologis atau situasi domestik di Iran begitu banyak sekali yang ketika itu Amerika memang tidak akan menang kalau apalagi kalau melakukan serangan darat kecuali habis-habisan dan membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Karena apa? Karena Iran ini dia sudah mendapatkan diskriminasi dari Amerika sudah sejak lama. Jadi mereka pun sudah mempersiapkan diri kalau mendapatkan serangan darat. Dan situasi geologis di sana itu memang berbeda begitu. Ada gunung-gunung apa dan sebagainya yang memerlukan persenjataan lebih Ya, canggih dari geologi dan Amerika geografis Mbak saya kira ya. dan geografis ya. Dan Hmm. eh, jumlah tentaranya mungkin lebih banyak. Sementara kalau itu Irak ketika itu mereka tidak siap untuk diserang begitu, difitnah dan mereka tidak bersiap diri selama puluhan tahun seperti yang dilakukan oleh Iran begitu. Jadi makanya Amerika hanya bisa omon-omon gitu akan melakukan serangan-serangan, tapi Ya, kemudian kan ditentang oleh Kongresnya. ya, Mereka lebih baik untuk mensejahterakan rakyat Amerika sendiri yang ekonominya juga sedang tidak ya, baik-baik saja iya. gitu daripada untuk biaya perang. Ya, tapi saya kira memang ini kan bukan kasus yang pertama ya, Pak Prabowo sering, Mhm. saya tidak tahu apakah slip of tongue atau apa gitu yang Pak Prabowo, tapi hal-hal semacam ini mestinya memang mulai dikurangin karena dalam situasi sekarang Iya, ini jadi banyak hal jadi sensitif isunya begitu. Dan seperti biasa netizen kan kemudian gorengnya rame-rame kan begitu sampai gosong itu saya lihat ya. Ya. gosong banget Mas Hersu karena Hmm. memang iya, kenapa Pak Prabowo mengatakan itu gitu ya? Apalagi kemudian membandingkan dengan pidatonya Trump. Trump itu kan hampir setiap hari memberikan pidato dan itu memang kalau di Amerika tradisinya seperti itu. Bahkan sampai berbantah-bantahan dengan awak media sampai menunjuk-nunjuk dan saling berteriak begitu kalau Trump sedang memberikan konferensi pers begitu. Eh, Sebetulnya presiden yang sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Ini memang tradisi ini terjadi di masa Trump gitu. Jadi kemudian orang membandingkan Pak Prabowo ini belakangan kan hampir tiap hari juga ada pidato Mas Hersu. Karena saya juga heran, Hmm. kenapa harus sering sekali Pak Prabowo ini pidato dan Hmm. kadang blunder itu di salah satu acara misalnya pidato tidak hanya cukup satu blunder saja begitu. Jadi misalnya soal ijuk ya, ini kan baru saja juga kemarin soal atap dari ijuk. Pak Prabowo, mohon maaf ya, ini sekarang pemilih Pak Prabowo itu kemarin banyak Gen Z loh. Banyak Hmm. sekali anak-anak muda yang kita jumlahnya itu banyak sekali begitu. Hmm. Kita kan ada bonus demografi begitu ya, sehingga jumlah pemilih muda itu memang banyak dan kemarin bahkan yang menjadi buzzer organik tidak hanya buzzer yang berbayar ya, karena memang semua memiliki buzzer begitu. Yang organik akan kelihatan itu anak-anak muda dan kemudian Pak Prabowo misalnya salah satunya mengatakan soal eh, kenapa sekarang pakai seng gitu atap itu jangan pakai seng karena seng itu ya memang betul yang dikatakan Pak Prabowo karena seng itu bisa bisa apa Mas Hersu ada serbuk-serbuk besi apa dan sebagainya begitu ya yang kemudian mempengaruhi kesehatan terhirup oleh kita ya sebagaimana dengan asbes juga mungkin seperti itu. Nah, sebetulnya apa yang dikatakan Pak Prabowo benar itu sering dikatakan oleh orang tua kita dulu begitu. Tapi alternatif dari seng itu kemudian Pak Prabowo bilang ya itu nanti bisa pakai rumbia, itu bisa pakai ijuk begitu. Itu lebih sehat, itu lebih baik. Iya, betul. Tapi ketika itu ditangkap oleh Gen Z, mereka mengatakan, "Loh kok kembali 50 tahun ke belakang, bukannya ke depan?" Gen Z langsung ini para pemilih Prabowo ini yang potensial untuk memilih Prabowo lagi untuk tahun 2029. Mereka mengatakan kita ingin infrastruktur yang lebih modern. Pak Prabowo kemarin sudah ngomong gentengisasi, tapi kemudian beralih ke apa namanya ke ijuk apa dan sebagainya itu. Kita harusnya lebih modern di negara lain yang namanya atap bahkan bisa untuk menangkap energi surya untuk
kemudian bisa digunakan di malam hari sudah sangat modern gitu. Harusnya alternatifnya adalah itu, bukan ijuk begitu. Jadi blundernya ini lebih kepada apa ya? Kerugian Pak Prabowo sendiri kalau dalam hal ini, kalau saya mengamati di media sosial, banyak sekali anak muda, ya kita punya presiden bukannya berharap yang lebih maju seperti negara lain gitu, tapi malah lebih mundur. Ya. Dan kemudian juga dibandingkan Pak Prabowo bilang gentengisasi, ternyata itu tidak dilaksanakan di lapangan karena banyak dari KDMK, Koperasi Desa Merah Putih itu yang ada yang menggunakan seng, ada yang menggunakan spandek ya Mas Hersu. Ya, memang spandek ini lebih murah gitu. Dan kemudian menggunakan atap yang lain tapi bukan genteng begitu. Padahal kan seharusnya seperti kata Pak Prabowo, genteng ini diproduksi oleh UKM, oleh petani, oleh masyarakat yang di desa-desa itu menjadi apa ya, pekerjanya banyak begitulah, menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga bisa membangkitkan UKM dan sebagainya. Tapi ternyata malah memilih apa namanya, atap yang dari pabrik, atap yang lebih industrial lah sebenarnya begitu. Tapi seharusnya tidak seperti itu. Dan kita tahu itu juga dihubungkan dengan anggaran KDMP yang 1, berapa miliar begitu, 1,6 atau 1,7 miliar, dan ternyata ada juga rekaman-rekaman yang lain yang beredar bagaimana bangunan KDMP itu banyak yang dikorupsi begitu. Nah, bahwa anggaran pembangunannya sebenarnya tidak sampai 1 miliar apa dan sebagainya, yang sampai sekarang pun belum diklarifikasi secara jelas, dan atau ada temuan-temuan seperti itu yang kemudian didatangi lokasinya, pelakunya dan sebagainya, kemudian ada tindakan, kita belum mendengar itu Mas Hersu. Jadi ya eh, memang apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo itu seringkali kemudian di zaman seperti ini, kalau dulu Gus Dur mengatakan sesuatu yang ambigu atau sesuatu yang kurang gitu ya, yang berupa tuduhan atau apa, nggak terlalu ini Mas Hersu, tidak terlalu kemudian menyebar dengan cepat gitu, secepat kilat menjadi viral, ya karena memang belum ada media sosial. Sehingga yang paling banyak mengetahui mereka yang memiliki televisi. Orang-orang baru lihat televisi kalau sudah selesai bekerja sore hari. Anak-anak juga sekolah, kemudian baru boleh lihat TV kalau sudah belajar apa dan sebagainya. Dan kalau orang biasa di rumah, seringkali Pak Gus Dur misalnya mengucapkan hari ini, mungkin kita baru membacanya besok pagi karena kita berlangganan koran. Jadi tidak terlalu masif. Tapi Pak Prabowo begitu dia mengatakan, efeknya sangat luar biasa Mas Hersu. Hujatan di media sosial begitu ya. Sangat-sangat. Jadi Pak Prabowo seperti mengkampanyekan negatif soal dirinya sendiri, dan kampanye itu dibuat oleh Pak Prabowo sendiri. Jadi mudah-mudahan ya ini sampai ke Pak Prabowo supaya lebih berhati-hati Pak, karena tidak hanya soal digoreng, tapi apa ya, memang itu diucapkan betul oleh Pak Prabowo begitu. Soal misalnya Pak Prabowo menyarankan, ya sudah kalau di Indonesia itu gelap, di Indonesia itu masa depannya suram, silahkan ke luar negeri saja atau silahkan pindah, kurang lebih ya kalimat persisnya. eh, Teman-teman bisa cari sendiri di media, tapi kurang lebih Ya, mengatakan seperti itu. ya. Sementara dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran, Abdul Qadir Karding sendiri mengatakan bahwa untuk membantu mengurangi pengangguran di Indonesia, silahkan mencari kerja Itu di luar negeri. waktu dia masih jadi Dipersilahkan. menterinya ya. Sekarang dia udah Saat nggak itu jadi. masih menjadi menterinya. Dan Pak Prabowo berapa hari kemudian ngomong soal Indonesia gelap itu, diusir dalam tanda petik itu ke luar negeri gitu. Jadi kan, iya ini apa namanya, bertentangan. Rame belakangan ini Pak Prabowo mengulang itu lagi tahun 2026 ini begitu. Sesuatu yang sudah terkubur ya, orang tidak ingat lagi, tiba-tiba Pak Prabowo mungkin dalam memorinya memutar itu lagi dan diucapkan. Akhirnya rame lagi, banyak sekali apa opini-opini negatif tentang hal tersebut begitu, dan juga menyayangkan gitu. Ya. Oke. Saya kira ini banyak sebenarnya yang sudah menyarankan kepada Pak Prabowo ya, mestinya kalau lihat seperti itu ya lingkungannya Pak Prabowo yang mesti mengingatkan, membuat teks gitu ya pidatonya. Dan kita tahu sebenarnya sudah dibuatkan juga teks, Pak Prabowo-nya nggak mau baca. Nah, bagaimana caranya supaya Pak Prabowo nggak ngantuk? Jadi disiapkan ya apa Pak Prabowo-nya mau ngomongnya apa. Nah, itu yang di translate gitu ya Pak, Mbak, di transkrip.
maksud saya. Mhm. Nah, tapi minimal Pak Prabowo baca lah gitu supaya kalau ada hal-hal yang harusnya offside itu bisa dikontrol sejak awal. Kalau enggak ini akan terus-menerus seperti ini dan lama-lama capek juga kita Mbak gitu. Iya, dan saya tidak tahu bagaimana sistem Pak Prabowo bekerja ya Mas Hersu. Tapi kan kita mendengar bahwa Pak Prabowo itu hanya ada berapa pintu yang bisa mengakses Pak Prabowo. Bahkan menteri-menteri pun, menteri yang biasa, bukan Menko, itu sulit untuk bertemu atau mengakses. Sehingga bertemunya dengan Seskap Teddy, begitu kan? Sementara yang lebih bisa mengakses adalah Menko. Dan Pak Prabowo dikatakan bahwa bertemu itu lebih baik dengan Menko karena dia mengetahui kan membawahi beberapa menteri di bawahnya. Nah, mungkin ini akan bisa apa ya paling tidak mengurangi bicara-bicara omong-omong yang tidak perlu kalau seandainya Pak Prabowo itu mendapatkan briefing, morning briefing setiap hari seperti yang dulu dilakukan oleh SBY. Dan saya rasa juga banyak presiden yang lain sebelumnya, Ibu Mega dan sebagainya itu mendapatkan briefing dari orang sekitarnya. Orang sekitarnya yang memberikan briefing itu betul-betul dia mencermati keadaan kondisi yang baru terjadi. Dia juga kan banyak utusan dan penasehat dari Pak Prabowo. Ya seharusnya mereka selalu siap. Setiap kali ada isu tentang ini dia langsung speak gitu. Dia membuat tulisan atau dia membuat rekaman. Lebih baik itu berupa rekaman. Kalau tulisan namanya orang tua saya saja sudah pegel mata. Tapi kalau berupa voice note misalnya bisa langsung didengarkan, bisa oh ini toh yang terjadi. Mereka yang harus mengamati media sosial selama 24 jam, media sosial itu banyak banget loh. Tidak hanya thread, tidak hanya Instagram, tidak hanya X, itu yang besar. Tapi masih banyak media-media sosial yang lain begitu Mas Hersu yang sekarang juga semakin besar jumlah penggunanya. Itu yang juga harus dicermati. Jadi ada tim yang kemudian Pak sekarang sedang tren ini. Kalau Jokowi dulu ya, karena memang media sosial sangat berpengaruh. Jokowi dulu dibisiki bahwa sekarang sedang ngetren soal Game of Thrones gitu ya. Itu salah satu film favorit saya juga. Yang sehari gitu kalau sudah terlewat sehari bisa nonton sampai 5 jam. 5 episode gitu. Dan penggemarnya kan banyak sekali. Akhirnya dibuatkanlah teks pidato dengan mengutip itu untuk menyasar penonton tertentu juga. Nah, Pak Prabowo perlu update soal-soal itu. Dibisikkan ke telinganya apa yang sedang tren hari ini atau prediksi dari yang akan tren hari ini baik di dalam maupun di luar negeri dan juga yang sudah kemarin yang sudah terjadi bisa diselipkan dalam naskah pidatonya. Naskah pidato juga kalau sudah sepuh itu memang membaca paragraf-paragraf yang seperti itu sudah jenuh Mas Hersu. Mungkin dia bisa membuat kalimat sendiri dengan membuat clue. Jadi hanya satu kalimat saja, misalnya soal 40% petani apa misalnya Tuh yang begitu atau ya. kemarin gilingan sebulan bisa dapat keuntungan 2 triliun. Kan kayak gitu kayak kemarin Itu itu. prediksinya, Mas Mm-mm. Erzu. Prediksinya dia mendapatkan pidato, naskah pidato atau bisikan. Kemungkinan naskah pidato ya di situ bahwa ininya 2T. T-nya bukan triliun tapi ton gitu. Mhm. Dan itu juga kesalahan dari penulisnya kalau seandainya memang betul seperti ini kan dugaan dan dugaan ini viral di media sosial bahwa itu kasihan Pak Prabowo dikiranya triliun padahal itu maksudnya ton. Akhirnya yang harus mengamankan atau sekarang istilahnya nyebokin dari pernyataannya Pak Prabowo kan banyak sekali Mas Ersul seperti misalnya ya itu mungkin kok 2 triliun seperti Wilmar misalnya Wilmar itu dia punya penggilingan padi juga loh saya nggak tahu ya apakah Wilmar benar memiliki Wilmar Group maksudnya memiliki penggilingan padi dia punya sawah dia bisnis Ya sawah bukan gitu dia ya bukan bisnis petani dia padi beras tapi gitu. iya dia kan kelapa sawit terus kemudian dibelokkan itu kalimatnya hanya buzzer-buzzer menulisnya seperti itu, dia kan juga punya penggilingan dan kemudian dia punya kelapa sawit apa dan sebagainya dan berdasarkan buku keuntungan dari Wilmar ini dalam sebulan itu hampir menyentuh 2 triliun. Karena dalam 1 tahun itu hampir 24 triliun begitu. Itu keuntungannya. Jadi sangat mungkin. Wah itu sudah langsung diserbu ribuan yang menyerbu yang mengatakan ini Pak Prabowo sangat clear mengatakan satu penggilingan padi, keuntungannya 2 triliun.
Padahal mungkin omsetnya begitu ya sangat masuk akal kalau seandainya 2 ton per bulan begitu. Jadi dia memiliki apa ya klien gitu ya istilahnya apa kalau di desa gitu dia orang yang menggilingkan padi di tempatnya karena dia memiliki apa namanya gudang tempat penyimpanan apa dan sebagainya yang besar ya dia bisa sampai bertonton seperti itu. Jadi supaya nggak salah gitu ya harus ada briefing. Briefingnya sebaiknya memulai hari. Pak Prabowo kan eh, sebagai orang angkatan apa namanya pendidikan militer kan sudah sangat terbiasa kita mendengar Pak Prabowo tuh bangun jam 4 pagi, tank dan kemudian melakukan aktivitas pagi hari, waktunya masih panjang, masih bisa berenang dan sebagainya. Sambil dibisikin gitu, sambil dibisikin ini loh Pak, supaya dia tahu apa yang terjadi di dunia ini gitu. Jangan malah ditutup-tutupin. Akhirnya apa? Nyeplosnya nggak bener, nggak relate gitu dengan keadaan yang sebenarnya bahwa ini bahaya, bahwa ini keadaan sudah berubah dan sebagainya. Akhirnya apa Mas Irsu yang dikatakan oleh para netizen, ya maklumlah sudah tua, kadang kakek saya aja yang usia 70, 80 tahun, kalau ngomong sama saya nggak nyambung. Ya kita bisa bayangkan Pak Prabowo seperti Oh, apa. ini presiden loh, jadi nggak bisa disamain sama kakek kita. Oke, oke. Iya betul. Kita makin panjang nih kalau ngomongin yang begitu-gitu soal kita Ya, akhiri perbincangan artinya kita ya. komunikasinya harus dibenahi nih, kalau kita Yes, boleh sarankan. setuju ya. Dan orang sekitarnya lebih bekerja lagi. Saya lihat misalnya Badan Komunikasi. Badan Komunikasi ada channelnya sendiri, ada kanalnya sendiri, Nah, Mas Irsu di tapi YouTube. jangan disebut bahwa badan komunikasi orang dekatnya, bukan. Yang disebut Iya, orang. walaupun bukan orang dekatnya, kalau seandainya Badan Komunikasi ini tidak bekerja dengan baik dan hanya sekedar diangkat untuk menyenangkan Pak Jokowi, ya rakyat makin marah kan. Saya lihat misalnya akun YouTube dari Bakom RI, itu yang nonton itu sedikit Mas Herisu, yang misalnya yang ditonton oleh 1.000, 2.000, 3.000 seperti itu ya itu sudah bagus gitu. Bahkan ada yang cuma ratusan saja yang nonton Oke. untuk 1 kali unggahan. Padahal biaya produksinya berapa? Nggak seperti kita kan biaya produksinya yang setipis mungkin kita pakai dengan peralatan yang seadanya mungkin tapi hasilnya maksimal begitu. Yes. Nah ini sementara yang dipakai saya bisa bayangkan ada adminnya, ada produsernya, ada penulis naskahnya, ada apa dan Ya. sebagainya. Ada penyuntingnya apa. Tapi yang nonton cuma sedikit sekali. Malah sekarang mau bikin semacam radio ya, itu yang viral juga sih di media sosial membuat radio Ya. Radio Bakom yang homeless. iya homeless 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 radio. radio. Oke. Oke, Bagi kita akhiri perbincangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Hersy Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.